ikut belajar dulu. Jadi nggak kita daftar langsung dapet job, nggak gitu teh. Jadi ya interviewnya juga via online gini teh, lewat Skype. Jadi langsung lulus lah hari itu juga. Itu proses move on. Wah. Kalau Aning apa nih kesibukannya sekarang? Ya mungkin kan karena sekarang kan udah kerja, jadi kerja. Kalau kesibukan yang lain-lain sih nggak ada, cuma paling ya kerja aja sih, udah sehari-harinya emang kerja. Kalau pulang kerja ya santai gitu. Udah. Oke, jadi semuanya didedikasikan untuk pekerjaannya, benar, loyalitas. Iya benar. Ngomong-ngomong, Aning teh lagi di Jepang ya? Iya. Aku di Jepang sekarang. Tete Lia, kapan dong kita ngevlog di Jepang yuk? Aduh, aku pengen banget cuma nggak ada uangnya. Kita bikin vlog di Jepang. Iya bener-bener, nanti ya kalau suatu saat aku udah ngumpulin uangnya, nanti aku ke Jepang, nanti kita bikin vlog bareng-bareng. Jadi udah berapa lama sih di semoga Jepang? Secepatnya ke sini. Amin, doain ya. Di Jepang aku dari tahun kemarin 2019 bulan 11 akhir tahun nyampe bulan ini sekarang tuh, jadi hampir setengah tahun lah ya, dari 12 sampai sekarang kan bulan 5, sekarang bulan 6 ya. Iya, bulan 6. Kurang lebihnya setengah tahun udah di sini. Wah, lama juga. By the way aku tuh penasaran tapi nggak berasa loh teh. Nggak berasa. Oh berarti menikmati. Nggak berasa. Bener. Tapi aku tuh penasaran loh, kenapa sih mutusin ke Jepang? Alasannya tuh apa? Emang dari kecil pengen, ya Allah aku nanti kalau gede pengen ke Jepang, atau kayak datang gitu aja gitu, terlintas gitu aja? Tete ini mau jawaban aku jujur apa bohong? Aduh, aku pengen yang jujur dong. Kalau yang bohong pasti bahagia semuanya. Jadi gini. Jadi ceritanya tuh dari tahun 2017, aku masih semester berapa ya dulu? Semester 5 kalau nggak salah, tuh masih kuliah. Di Cikarang itu kan dulu aku kerja sambil kuliah di Cikarang. Nah, di situ ada festival namanya tuh Sakura Matsuri. Itu festival Jepang gitu teh. Itu suasananya tuh bener-bener bagus banget, dari mulai kayak bunganya sakuranya, terus kayak ada kayak makanan khas Jepangnya, terus kayak ada miniatur kayak tahu kayak boneka kecil itu miniatur ya, anime gitu. Kan bagus-bagus tuh ya. Terus kayak kebudayaannya juga dilihat dari festivalnya aja tuh kayak menarik gitu. Nah pas itu kan bingung juga, posisi kuliah masih berapa semester lagi kan. Ya udah tuh aku selesaiin dulu kuliahnya, terus juga pas itu masih ragu tuh antara kan juga butuh proses ya buat ke Jepang kan, nggak segampang kita mau ke Jakarta nih, mau liburan nih kayak gitu kan nggak gampang ya Tin. Jadi tuh kayak mikir lagi, aduh nanti bisa nggak ya aku nyampe sini, prosesnya juga lumayan. Terus kayak ada satu faktor yang buat aku bener-bener kayak aku harus ke Jepang nih, ada, yaitu proses move on. Itu sebenarnya. Jadi move on ya ampun, ini bener-bener move on yang berarti ya gitu, maksudnya move on yang berfaedah ya. Jadi iya benar. Sebenarnya itu teh, jadi satu faktor karena emang menarik juga ya, pengen juga ke Jepang, terus tapi masih ragu tuh. Nah yang kedua juga bener-bener udah mau ngelupain Cikarang gitu kan, lama juga kerja di Cikarang ya 6 tahun. Udah gimana nih caranya ya kalau pulang ke kampung. Iya, kalau mau pulang ke kampung juga mau ngapain kita di kampung, nggak ada kerjaan apa-apa kan. Jadi udah stop kerja di Cikarang, aku daftarlah pemagang ke Jepang. Jadi ya alhamdulillah prosesnya cepet. Ya Allah, alhamdulillah. Itu ceritanya. Tapi nggak nyangka banget loh, karena mau move on terus tiba-tiba mikirin mau ke Jepang. Kan kalau biasanya orang mau move on tuh kayak ya ampun aku harus cari pasangan yang baru. Ini mah enggak, jadi positif banget. Jadi iya benar gitu tuh. Jadi kayak
kalau perempuan zaman now kan ya kayak move on itu kan kita ngedown ya, Iya, ngedown kita kayak udah malas ngapa-ngapain kan. Tapi kalau aku tuh ambil sisi positifnya, gimana caranya ini aku harus bahagia dari hari yang kemarin, harus sukses, harus ngebuktiin sama orang yang kemarin ngedukung kita sekarang ngelepas kita gitu. Jadi kita tuh harus ayo maju. Iya maju bener, gitu. harus bangkit lah ya, nggak boleh terpuruk terus menerus Iya. kayak gitu. Wah, hebat banget ini perjalanan hidupnya. Tapi Aku jadi curhat kan iya jadi. nggak apa-apa, aku justru nggak nyangka loh kalau aku kirain kayak ya aku tuh pengen banget nih dari kecil, emang cita-cita aku banget nih pengen ke Jepang, atau kayak iya teman aku yang di Jepang gini. Ternyata move on loh, aku nggak kebayang banget sama move on, ya ampun. Tapi patut dicontoh loh. Iya. Positif banget Pertama kan ini. Iya harus jadi wanita-wanita Indonesia tuh harus Harus strong. strong, benar. Jangan harus bisa ngelawan apa ya, ngelawan gimana sih, kayak kita tuh jangan ngedown gitu. Iya. Harus bisa up, ayo up gitu. Hebat banget, ini menginspirasi banget sih kalau menurut aku. Bener tuh teman-teman di luar sana kalau misalnya ngerasa kayak aduh aku nggak bisa move on dan lain-lain, coba cari hal ke yang positif aja kayak gitu, limpahin ke yang positif aja. Iya, benar. Gitu, bener kan, Iya, lebih benar. berarti gitu. Tapi aku mau tahu lagi nih. Tapi teh ya gimana? mm, Gimana? tapi ya perjuangan kesini juga ada satu hal yang aku benar-benar harus bisa dapetin restu dari orang tua tuh yang susah bener. Berat pasti, luar pulau aja orang tua susah ngelepas, apalagi luar negeri. Iya. Ya ampun. Iya. Awalnya teh aku juga di sini tuh awalnya nggak bener-bener nggak boleh banget kerja jauh-jauh, bener-bener nggak boleh. Pas posisi aku tuh udah tes lulus semuanya, udah lulus semua, tinggal aku belajar sambil ini apa namanya, praktek Iya. kerja gitu. Faktornya itu dari orang tua sempet nggak boleh izinin, sampai debat sama orang pemagangnya kayak orang LPK-nya gitu. Akhirnya alhamdulillah nyampe juga restunya, dapat juga. Alhamdulillah. Jadi setelah drama panjang. Jadi restu itu juga jadi faktor utama sih menurut aku. Iya pasti dong, karena tanpa restu kita tuh nggak akan bisa selancar ini yang kita harapkan gitu. Jadi benar-benar harus Iya. restu ya. Tapi itu kan prosesnya tuh yang benar-benar kayak susah. Tapi kalau untuk internalnya gimana sih, proses internalnya tuh kayak harus ngumpulin berkas apa, atau magangnya tuh berapa lama kayak gitu? Jadi enggak kita daftar langsung dapet job, enggak gitu teh. Jadi kita tuh belajar dulu bahasanya seminim mungkin belajar sambil berjalannya waktu itu kita sambil tes interview job kita. Kalau misalkan kita ahlinya di bidang apa nih, kita ikutin di bidang itu. Nah, mumpung aku kan waktu itu kan dalam nggak sengaja nih ya, ada sensei itu kan guru bahasa kita ngumumin bahwa ini ada job ini, siapa yang mau ikut. Terus aku iseng-iseng tuh. Awalnya aku memang benar-benar iseng. Iya benar. Tapi aku ahli dalam bidang itu, ya udahlah aku coba nih ya. Iya, aku ahli dalam bidang itu. Nah, terus akhirnya aku cobalah ikut interview. Berapa hari kemudian aku via interviewnya juga via online gini teh, lewat Skype. Jadi langsung lulus lah hari itu juga. Langsung aku berapa hari kemudiannya itu langsung suruh diklat ke Makassar. Diklatnya tuh lumayan jauh di Makassar. Itu kayak aduh jauh banget nih, dipikir lagi kan. Jadi tapi di situ aku prosesnya paling cepat dari antar teman-teman yang lain, cuma 3 bulan aku langsung fly. Kalau teman-teman yang lain itu minimal paling cepat itu 6 bulan kan. Tapi aku sama 3 temanku yang lain sebenarnya semuanya ada 5 orang, tapi kita beda tempat. Kita dapatnya 3 orang itu di Makassar. Jadi 3 orang cewek di Makassar. Nyampe lah sampai akhir bulan 11 itu kita langsung dikasih tiket, langsung terbang ke sini. Wow, Tapi di sininya tapi di sininya juga masih ada prosesnya lagi, kita belajar lagi. Kalau kita nggak lulus baru kita dipulangin lagi, tapi kalau kita lulus dua-duanya kita perpanjang lagi ke tahun kedua kayak gitu sampai maksimal 3 tahun. Kalau sehari lebih dari 12 jam itu nggak boleh, udah ada undang-undangnya.